antisipasi gitu ya. Kemudian model dan implementasi pengelolaan yang ada. Untuk tipologi fisik pesisir itu terdiri dari penentuan tipologi fisik ini memiliki beberapa metode yang digunakan ya. Pertama sistem proses respon namanya yang dikeluarkan oleh Hazlitt 2000, kemudian EUCC 1998 dan PETIC 1984, yaitu kombinasi faktor morfologi dan cascade atau aliran energi yang ada gitu. Aliran energi itu ya termasuk aliran air, kemudian dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian klasifikasi tipologi ada 7 tipologi fisik pesisir. Parameter yang digunakan untuk melihatnya itu topografi, relief, kemudian materi penyusun utamanya apa saja, proses genesa, kemudian julat pasang surutnya seperti apa. Nah, kalau kita lihat klasifikasi tipologi fisik pesisir, di sini, ada tipologi pesisir ada yang primer, ada primary coast, yaitu di mana ada pertama itu ada pesisir erosi darat namanya, seperti itu. Nanti teman-teman bisa lihat juga di Google ya. Kemudian pesisir penghadapan darat seperti itu. Kemudian ada pesisir gunung api, pesisir struktural. Kemudian yang untuk sekunder, topologi sekunder yang itu yang pertama adalah pesisir erosi gelombang. Erosi gelombang itu tentu apa ya? Apa namanya, penghilangan atau pengambilan gitu ya, perusakan daratan oleh gelombang seperti itu. Dan selanjutnya ada pesisir pengendapan laut namanya, dan pesisir organik nanti ya teman-teman bisa lihat, ini kurang jelas juga. Kemudian kalau klasifikasi relief ini ada beberapa jenis ya gitu ya. Untuk yang relief itu relief itu kan bentuk ya. Contohnya yang pertama di sini ada datar. Datar itu memiliki sudut kemiringan lereng sekitar 0 sampai 2%. Jadi kemudian landai ini sedikit lebih miring gitu daripada datar, yaitu 3 sampai 14%. Agak curam lebih tinggi lagi 15 sampai 24 kemiringan lerengnya. Kemudian yang curam ini sudut kemiringan lereng sampai 20 sampai 40%. Sedangkan sangat curam itu ya melebihi dari 40% kemiringan lerengnya. Kemudian klasifikasi materi penyusun utamanya, yang pertama itu adalah pesisir dengan material padu atau keras. Jadi pesisir yang ada jenis-jenisnya ya. Ini keras, kemudian ada pesisir dengan material lempung, lumpur, lihat ada juga gitu ya. Kemudian pesisir dengan material pasir lepas, kemudian pesisir dengan material sisa-sisa organisme ini, atau kayak misalkan sisa-sisa ikan, sisa-sisa dan lain sebagainya. Nah, ini akan memberikan teman-teman metode bagaimana supaya pengendalian, kemudian apa namanya, perencanaan plan do check-nya itu lebih bagus seperti itu. Kita harus melihat jenis-jenis relief, kemudian penyusun utamanya apa saja sehingga kita bisa menentukan apa yang bisa digunakan sebagai eh, rencana, itu apa sih yang akan dilakukan untuk menahan atau menjaga kelestarian dari pesisir pantai tersebut seperti itu. Kemudian untuk klasifikasi proses genesa ada struktural, di mana struktural ini merupakan pesisir yang terbentuk akibat proses-proses tektonik atau seperti lipatan dan patahan, sorry. Kemudian vulkanik, pesisir yang terbentuk oleh aktivitas gunung berapi. Ini biasanya pasir-pasir atau silika itu berasal dari abu-abu vulkanik gitu. Kemudian solusional, pesisir yang terbentuk oleh proses pelarutan seperti pantai-pantai kars. Kars itu ini ya, apa namanya, batu-batuan gitu. Kemudian ada marine, pesisir yang terbentuk oleh aktivitas marin atau laut, yaitu gelombang dan pasang surut. Ada juga fluviomarin, pesisir yang terbentuk oleh campuran aktivitas sungai. Kemudian aeoli marin namanya, pesisir yang terbentuk oleh campuran aktivitas angin, aeoli yang dominan dan marin. Kemudian biomarin, pesisir yang terbentuk oleh campuran aktivitas biogenik atau organisme yang dominan dan marin atau laut. Ini sumbernya Sunarto 2003 dan modifikasinya dilakukan seperti itu. Kemudian potensi sumber daya kelautan. Untuk potensi sumber daya pesisir dan laut ini banyak ya. Yang pertama sumber daya yang dapat diperbaharui. Ini terutama perikanan ya, seperti apa ya?
perikanan dan lain sebagainya. Kemudian ekosistem utama pesisir yaitu hutan mangrove, terumbu karang dan lain sebagainya, sumber daya yang tidak. Kemudian farmasi kelautan. Farmasi kelautan itu artinya bahan-bahan yang dapat digunakan sebagai bahan-bahan farmasi seperti itu. Rumput laut dan lain sebagainya. Sumber daya yang tidak dapat diperbaharui atau minyak bumi dan gas, bahan tambah dan mineral lainnya, potensi energi kelautan yaitu pasang surut. Nah, jadi sekarang sudah ada ini ya energi yang digunakan energi pembangkit listrik tenaga pasang surut air laut itu sudah ada. Kemudian gelombang, arus laut, angin dan lain sebagainya. Jasa-jasa lingkungan ya tentu pariwisata. Ini perhubungan dan ke pelabuhan. Jadi pariwisata itu tentu untuk transportasi misalkan ke pulau-pulau kecil. Contohnya misalkan di Pulau Kenawa dan lain sebagainya dan juga ke pelabuhan tersebut. Kemudian nilai dan kekayaan sektor kelautan dan perikanan mencapai 117 miliar US dollar atau sekitar 1.710 triliun. Ini berdasarkan apa yang ditemukan atau yang dianalisis oleh KKP 2014 atau Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kalau misalkan dirinci itu perikanan sebesar 32 miliar atau 320 triliun. Kemudian wilayah pesisir sebesar 56 miliar atau 560 triliun dan lain sebagainya bisa dilihat. Kemudian untuk perikanan tangkap mempunyai potensi lestari yaitu 6,4 juta ton per tahun. Kalau misalkan kita lihat berdasarkan aturan yang ada, jumlah tangkapan yang diperbolehkan atau JTB itu 5,12 juta ton per tahun. Eh, ini dilakukan supaya eh, apa namanya ekosistem perikanan atau jumlah ikan itu tidak turun drastis sehingga ada regenerasi yang pas. Contohnya misalkan kalau misalkan kita melebihi 5,12 juta otomatis mungkin eh, apa namanya produksi untuk anak ikan itu tidak sampai segitu gitu sehingga nanti apa namanya konsumsi lebih besar dengan produksi dari ikan-ikan tersebut gitu. Perikanan budidaya memiliki potensi area seluas 1.137.756 hektar ini tahun 2005 dengan potensi produksi sebanyak 57,7 juta. Jadi ini yang di budidaya sendiri seperti itu ya. Kemudian ada juga potensi bencana di wilayah pesisir juga harus dipelajari sehingga plan do check age-nya itu bisa berjalan dengan baik atau manajemen lingkungan di pesisir itu bisa dilakukan. Jadi misalnya yang pertama atau geologi, di mana geologi ini termasuk gempa bumi, tsunami, longsor, gerakan tanah. Kemudian hidrometeorologi, ini ada banjir, topan, banjir padang, banjir bandang dan kekeringan gitu ya. Kemudian ada namanya oceanografi, itu yang pertama kemarin tsunami dan rob seperti itu. Kalau kita lihat model dan implementasi pengelolaan wilayah pesisir berbasis sumber itu ada pertama ya, adalah perlu adanya keharmonisan ruang untuk kehidupan manusia dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam peta tata ruang suatu wilayah hendaknya dipilih menjadi 3 zona. Ada zona preservasi ada 20%, kemudian konservasi 20% dan pemanfaatannya itu 60%. Kemudian kedua itu adalah tingkat atau laju pemanfaatan sumber daya dapat pulih seperti contoh sumber daya perikanan tidak boleh melebihi kemampuan pulih tadi yang saya jelaskan ya. Ini bagaimana kita mengkonsumsi atau mengambil manfaat dari sumber daya ada di pesisir itu dengan em, mempertimbangkan renewable atau apa namanya perubahan pergantian atau apa istilahnya ya. Jadi kita tidak kecepatan kita mengkonsumsi tidak lebih cepat daripada dia memproduksi. Nah, itu istilahnya seperti itu. Yang ketiga itu ada terkait sumber daya tidak dapat pulih, misalnya bahan tambang harus dilakukan dengan cara-cara yang tidak merusak lingkungan agar tidak mematikan kelayakan usaha sektor pembangunan ekonomi lainnya. Jadi pengambilan sumber daya yang tidak bisa diperbarui, contoh minyak bumi dan lain sebagainya, ya tidak secepat eh, tidak dilakukan dengan beringas seperti itu ya. Jadi ada tata cara, misalkan ketika kita misalkan mengebor minyak, tentu kita harus mengimbangi dengan perbaikan terumbu karang dan lain sebagainya atau penanaman mangrove gitu. Yang keempat, ketika kita membuang limbah ke lingkungan pesisir dan laut, maka ada jenis limbah yang dibuang bukan yang bersifat B3.
Jadi yang, artinya yang dapat di biodegradable atau bisa didegradasi oleh air laut sendiri, jadi B3 itu dilarang. Jumlah limbah non B3 dibuang ke laut tidak boleh melebihi kapasitas asimilasi. Nah, misalkan kita akan membuang limbah ke laut juga, ya kita harus yang misalkan yang, biodegradable juga kita harus lihat apakah kecepatan dia melakukan degradasi dengan pembuangan itu harus sama gitu ya, harus seimbang seperti itu. Semua limbah B3 tidak dapat diperkenakan dibuang ke lingkungan alam termasuk pesisir dan laut, tetapi harus diolah di fasilitas pengolahan limbah B3. Jadi B3 itu memang tidak boleh ke laut dan itu harus diolah dulu di wastewater treatment atau pengolahan air limbah. Yang kelima itu ada terkait modifikasi bentang alam, pesisir dan laut dalam bentuk pembangunan infrastruktur harus menyesuaikan dengan karakteristik dan dinamika alami lingkungan pesisir dan lautan seperti pola arus, pasang surut, sifat geologi dan lain sebagainya. Tadi saya sudah jelaskan seperti itu. Jadi modifikasi ini harus dilakukan agar beberapa hal tersebut tadi ya seperti pasang surut itu bisa dimanfaatkan. Misalkan apa ya? Contohnya misalkan pasang surut kan sebenarnya energi kinetiknya kuat banget untuk menghantam bagian luar ini ya, bagian luar pesisir tersebut. Nah, kita bisa taruhkan pembangkit listrik tenaga pasang surut sehingga energi kinetik itu apa namanya, digunakan, apa ya, termanfaatkan untuk membangkitkan listrik gitu, tidak tidak langsung menghantam bagian, laut, bagian pesisir seperti itu. Salah satunya juga misalkan ada teman-teman kalau bisa pernah lihat penaruhan, apa namanya, beton-beton ya, bentuknya segitiga gitu di pinggir laut itu digunakan sebagai penahan ombak atau, pasang surut sehingga tidak terjadi erosi tadi ya. Terima kasih, itu saja untuk manajemen lingkungan di pesisir gitu ya, di pesisir apa namanya di bagian pesisir dan pulau-pulau terluar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.